Berjumpa lagi di Sobat Retenandur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips informasi menarik mengenai perawatan dan cara mempercepat pertumbuhan tunas porang yang kedua. Jadi bibit dari sebesar ini, bibit dari segini itu bisa menghasilkan umbi yang insya Allah bisa segini teman-teman, asalkan perawatannya cukup baik. Tapi kali ini saya akan membagikan bagaimana sih caranya mempercepat pertumbuhan tunas yang kedua. Nah, padahal ini dari 1000 butir yang saya beli ini dapat kurang lebih ada 2 biji yang menyerupai black goncek. Ini adalah porang hitam. Jadi black goncek ini, keistimewaan dari black goncek ini sangat mantap teman-teman, dibandingkan dengan black grand ya, dibandingkan dengan grand batang. Seperti itulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membeli sebuah bibit porang, lebih baik yang ini ya teman-teman. Ini saya baru tahu bahwasanya teman saya membudidayakan tanaman porang itu menggunakan batang yang dari warnanya hitam. Kok berbeda dengan batang yang saya tanam di lahan itu, karena keistimewaan dari black goncek ini sangat mantul teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasan video berikutnya, alangkah baiknya teman-teman silakan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, dari saya itu ini padahal bibit dari yang kecil itu sudah keluar katak-kataknya, tapi ini kecil teman-teman. Jadi saya beli itu pokoknya 1000 biji lah, katak mini semua. Alhamdulillah ini dapatnya itu malah ada 2 batang ini saya sendirikan dengan lahan saya, karena ini saya rawat ini kalau yang hitam ini karena spesial banget, limited edition. Jadi tentunya bagaimana sih caranya saya itu mempercepat pertumbuhan porang menggunakan pupuk kohe juga ada, dan selebihnya itu saya menggunakan ini teman-teman. Jadi kalau saya menggunakan ini itu terbukti alhamdulillah, ini 1 minggu sudah mengeluarkan daun, bahkan ini ada yang masih tunas yang kedua. Padahal ini bibitnya kecil teman-teman, itu sebesar inilah teman-teman, sebesar ini. Itu kalau kita rawat insya Allah akan tumbuh maksimal teman-teman. Ya, perlu diketahui ya teman-teman, bahwasanya sebelum menanam porang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar barokah lah teman-teman. Berdoa dimulai, mudah-mudahan kita semua sukses untuk menanam porang. Ini mari posisi saya ini rada teman-teman, rada gergesi. Jadi rada sentrup pilek-pilek. Nah, jadi berbeda lagi dengan tanaman kalau di lahan itu saya itu menggunakan pupuk POC ramuan ajaib. Nah, untuk teman-teman, jika ada yang berminat, kami menyediakan pupuk organik cair fermentasian dari urin kelinci, terus air leri, dan ada 5 cairannya saya gunakan. Untuk pupuk tanah, dan ada juga yang pupuk daunnya. Saya menggunakan itu sangat alhamdulillah, ini pertumbuhannya sangat baik, tidak ada sama sekali cacatnya dari pertumbuhan porang. Kalau pertumbuhan porang itu terbakar ya wajar, kalau di sebelahnya itu terbakar tidak bisa tumbuh secara hijau semua itu ya wajar teman-teman, karena yang penting itu hasilnya, umbinya itu cukup memuaskan. Saya itu sangat bersyukur.
Jadi kalau kita menanam hasilnya tidak memuaskan, ya otomatis ya gimana gitu, kurang seru lah istilahnya. Nah seperti itu teman-teman. Untuk perawatannya ataupun ramuan yang saya gunakan untuk mempercepat pertumbuhan tunas yang kedua ini adalah saya menggunakan garam teman-teman. Jadi saya menggunakan garam ini, alhamdulillah tanaman saya ini sudah keluar daunnya. Jadi jarak seminggu itu, padahal itu awalnya itu masih ini teman-teman, masih keluar daun cuma satu, tapi dari mbah saya itu waktu ketika menanam jagung ya teman-teman, itu kok kenapa di sebagian sekeliling batang itu ada garamnya, ternyata itu fungsinya itu sangat banyak juga untuk kandungan dari tanaman. Nutrisi tanaman itu bisa menghasilkan unsur hara, makro dan mikro, karena dari kohe juga bisa, dari garam ini juga bisa, lebih banyak lebih baik, tapi asalkan kita tahu dosis berapa yang cukup untuk kita berikan nutrisi yang ada yang tanaman orang kita tanam ini teman-teman. Oke, untuk pengaplikasiannya silakan simak video berikut ini, bagaimana sih caranya mempercepat pertumbuhan tunas kedua. Itu saya cukup menaburkan di sekeliling ini teman-teman. Di sekeliling ini saya taburkan, apa boleh kalau kita menaburkan di dekat batangnya, tidak masalah teman-teman, asalkan tidak usah banyak-banyak, yang penting cukup terpenuhilah nutrisinya. Kalau ada kohe ya kohe itu aja, gak apa-apa. Yang dibutuhkan untuk tanaman porang itu adalah unsur NPK teman-teman. Jadi khasiat dari tanaman, baik bukan dari tanaman porang saja, melainkan tanaman lainnya itu, kalau kita menggunakan dengan dan merawat dengan baik, insya Allah tumbuhan kita itu juga ada timbal baliknya teman-teman. Kita juga senang dan kita juga panennya memuaskan. Kita taburkan di sini saja teman-teman, itu insya Allah sudah keluar tunasnya. Kalau yang ini kan jarak 1 minggu, belum 1 minggu itu sudah saya ururi ini, dan seperti ini juga seperti ini, dan alhamdulillah ini sudah keluar daunnya. Berarti ini mengapa sebelumnya itu tidak saya videokan cara mempercepatnya, karena ya saya masih bereksperimen ketika kita kasih garam, hasilnya itu apakah cocok juga. Alhamdulillah ini cocok teman-teman. Dari 1000 dengan harga 1000 itu, garam yang saya beli dengan harga 1000 itu ternyata bisa mempercepat pertumbuhan tunas yang kedua. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya, silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik selanjutnya ya teman-teman, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak. Ini sebiji kelereng ini, untuk jaraknya itu kurang lebih kita harus pas itu menggunakan 30 panjangnya 30, pokoknya sekitar ancar-ancar dengan sesuai penggaris besi yang warnanya putih, itulah pemirsa.